Abad ke-5 Masehi merekam kemerosotan Eropa ketika Romawi diteror bangsa Han. Namun di Asia kondisinya sangat berbeda. India memasuki masa keemasan di bawah dinasti Gupta yang toleran. Dinasti Song bangkit di Tiongkok, dan di Kalimantan muncullah kerajaan penakluk tertua di Nusantara yang rajanya tajir melintir tiada tanding, yakni Kerajaan Kutai Kuno di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Oke teman-teman, seri Monarki Nusantara ini kita mulai, yang tentunya penuh dengan analisis tajam dan mendalam. Yuk! Saat Aswawarman, raja dari Kalimantan, meninggal, Nusantara masih mengalami kegelapan sejarah. Pewarisnya, yakni Raja Mulawarman, mengorganisir pasukan dan mulai membabat raja-raja lain, menjadikannya raja penakluk pertama di Nusantara. Setelah meraih kemenangan, Raja Mulawarman menggelar berbagai upacara keagamaan, disertai persembahan yang berlimpah untuk para Brahmana. Sebagai rasa terima kasih, para Brahmana pun mengabadikan kebaikan dan keagungan raja pada tonggak-tonggak batu. Waktu terus bergulir, Raja Mulawarman dan kerajaannya lenyap dalam timbunan sejarah. Sekitar 1500 tahun kemudian, seorang peneliti Belanda, Herman van de Wall, menemui Sultan Kutai Kertanegara, sebuah kerajaan bercorak Islam di Kalimantan Timur. Ia merasa janggal karena kalung emas berat yang selalu dipakai Sultan dalam upacara kenegaraan penuh dengan ikonografi Hindu. Usut punya usut, rupanya kalung itu adalah artefak yang ditemukan di dekat Sungai Mahakam, tepatnya di Muara Kaman. Sang peneliti yang penasaran ini pun menelusur ke sana, dan ia menduga ada jejak kerajaan Hindu di lokasi tersebut. Nyaris setengah abad kemudian, dugaan itu terbukti ketika Belanda mendapat laporan penemuan 4 prasasti berupa tonggak batu atau yupa di hulu Sungai Mahakam. Prasasti-prasasti itu pun dikirim ke Batavia, dan ketika diteliti, para epigraf menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Terus ikuti ya teman-teman, kita akan membedah apa sih yang mengejutkan para peneliti itu, mengapa kerajaan Raja Mulawarman begitu penting bagi bangsa kita, serta adakah kaitan antara pemindahan ibu kota negara kita ke Kalimantan dengan kerajaan besar ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Juga klik link di atas jika Anda ingin mendukung kami dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Prasasti Muara Kaman berjumlah 7 buah dan semuanya ditemukan di Desa Brubus, Kalimantan Timur. 4 diantaranya ditemukan tahun 1879 dan sisanya baru ditemukan 5 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Semuanya bercerita tentang Mulawarman, seorang raja besar yang memimpin sebuah kerajaan yang makmur di Kalimantan Timur. Nah, yang bikin para peneliti tercengang, tugu-tugu batu itu ditulis dalam bahasa Sangsekerta dan dengan aksara Palawa. Dan menurut filolog De Kasparis, Palawanya itu dari masa-masa awal, sehingga diduga prasasti Muara Kaman ditulis sekitar abad ke-4 hingga 5 Masehi. Hal ini menjadikannya tulisan tertua di Nusantara, dan otomatis kerajaan yang disebut di dalamnya adalah kerajaan tertua di Indonesia. Oleh sejarawan, kerajaan ini diidentifikasi sebagai Kutai Kuno. Silsilah para raja Kutai Kuno. Di antara 7 tonggak batu tersebut, yang paling spesial adalah prasasti Muara Kaman I, karena di dalamnya terkandung silsilah raja-raja Kutai Kuno. Kakek Mulawarman bernama Kudungga yang menurunkan Aswawarman. Dalam prasasti, Aswawarman disebut Wangsakarta atau pendiri dinasti. Jadi, kemungkinan Aswawarman ini yang mendirikan Kutai Kuno, bukan Kudungga. Nah, untuk Kudungga nanti kita akan bahas ya. Mari kita kembali ke Aswawarman. Berhubung Kutai Kuno baru berdiri, fokus Aswawarman menurut saya adalah memperkuat konsolidasi di dalam, seiring dengan munculnya kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Baru pada masa pemerintahan putranya, yakni Mulawarman, politik ekspansi mulai digencarkan. Flexing ala Raja Kutai, persembahan 20.000 sapi. Prasasti Muara Kaman 7 merekam suksesnya Raja Mulawarman menaklukkan raja-raja lain dan menjadikan kerajaannya kaya raya. Masih di prasasti yang sama, sang raja memberi persembahan yang fantastis kepada para Brahmana. Sayangnya, karena aus, persembahan itu tidak terbaca.
Kita ngertinya raja mempersembahkan 40.000 sesuatu atau 30.000 sesuatu. Tapi dari prasasti yang lain, kita jadi tahu Raja Mulawarman mempersembahkan 20.000 ekor sapi. Wow, 20.000 ekor sapi. Jangan-jangan lebih banyak sapinya daripada manusianya. Bisa jadi, pasca penaklukan tadi, harta kerajaan meluap drastis. Sebab dalam prasasti Muarakaman 6, sang raja hanya mampu mempersembahkan 11 ekor sapi jantan. Beda jauh banget ya. Sepertinya prasasti Muarakaman 6 ditulis di masa awal kekuasaan Mulawarman sebelum ekspansi digencarkan. Namun, ada juga sejarawan yang menduga 20.000 ekor sapi itu hanya bersifat simbolis dan jumlahnya tidak sebombastis itu. Nah, terlepas dari berbagai dugaan yang ada, prasasti-prasasti Muarakaman toh tetap memotret sang raja sebagai jet set dermawan pertama di Nusantara. Salah satu upacaranya bahkan disebut Bahu Swarnakam, yang berarti emas yang sangat banyak. Agama Raja-Raja Kutai kuno, baik Raja Aswawarman maupun Mulawarman, sama-sama menganut kepercayaan Hindu-Weda. Kita bisa menggalinya dari beberapa petunjuk ini. Pertama, semua prasasti Muarakaman menggunakan bahasa Sangsekerta dan huruf Palawa awal. Kedua, prasasti Muarakaman mencatat sang raja memberi persembahan untuk kaum Wipra. Di India, kaum Wipra disebut Brahmana karena mereka memiliki pengetahuan tentang Brahman, yakni entitas tertinggi di dalam agama Weda. Ketiga, prasasti Muarakaman 1 memuji Raja Aswawarman sebagai Angsuman atau Dewa Matahari. Nah, Dewa Matahari atau yang dikenal sebagai Surya adalah dewa utama dalam tradisi Weda awal. Jadi, penyebutan Angsuman dalam prasasti menunjukkan bahwa kepercayaan Hindu yang dianut Raja-Raja Kutai kuno berbeda dengan Hindu Siwa yang belakangan dianut Raja-Raja Jawa kuno. Keempat, prasasti Muarakaman 2 mengandaikan Raja Mulawarman sebagai pohon kalpa, yang dalam kepercayaan Hindu adalah pohon pengabul keinginan dan berbuah harta kekayaan. Semuanya menunjukkan bahwa Raja-Raja Kutai kuno penganut Hindu Weda yang sangat kuat pengaruh Indianya. Jika demikian, apa tidak mungkin kedua raja itu memang orang India? Nah, ini menariknya. Masuknya Hindu ke Nusantara. Menurut prasasti Muarakaman 1, kedua raja itu adalah keturunan Maharaja Gudungga. Nama Gudungga adalah nama asli Nusantara, sehingga bisa jadi ia adalah kepala suku setempat yang membuka diri pada pengaruh India yang masuk ke Nusantara. Ada banyak teori mengenai penyebaran agama Hindu di Nusantara. Pertama, Hindu disebarkan oleh para Brahmana India yang datang ke Nusantara. Kedua, Hindu disebarkan oleh kaum kesatria India yang melarikan diri ke Nusantara. Ketiga, Hindu disebarkan oleh kaum pedagang India yang mencari sesuap berlian di Nusantara. Keempat, Hindu disebarkan oleh orang Nusantara sendiri yang menimba ilmu di India. Nah, menurut saya, dalam konteks kerajaan Kutai kuno, teori pertama lebih masuk akal. Sebab prasasti Muarakaman 4 juga bercerita tentang tugu peringatan yang dibangun oleh para Brahmana yang datang. Menurut arkeolog Haryani Santiko, datang yang dimaksud adalah datang ke Kutai. Ditambah lagi, mereka sangat mumpuni dalam memahat huruf Palawa, sehingga besar kemungkinan para Brahmana ini bukan asli Kutai, melainkan diimpor dari India. Loh, Mas Asisi, bukannya kaum Brahmana dilarang menyeberangi lautan ya? India juga tidak punya peradaban maritim seperti Nusantara. Justru lebih masuk akal kalau Hindu itu dari Jawa dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Wah, tunggu dulu. Itu sumbernya dari mana? Dalam sumber sejarah manapun, tidak tercatat loh bahwa kaum Brahmana dilarang menyeberang laut. Justru ada banyak literatur kuno yang tokoh Brahmananya menyeberangi lautan. Misalnya Loh Gawe yang datang dari India ke tanah Jawa dalam Pararaton. Ada juga Saptarsi yang dikisahkan menyeberang dari Jawa ke Bali. Sejak awal tarikh Masehi pun para pedagang India sudah beredar di Nusantara. Jadi jalur maritim dari India ke Nusantara jelas ada. Ditambah lagi, saat Gudungga masih menganut kepercayaan pra-Hindu, yakni Austronesia, dan Nusantara belum memiliki peninggalan tertulis, Hinduisme telah mencapai masa keemasannya di bawah pemerintahan dinasti Gupta. Bahkan di paruh abad ke-5 Masehi, di India Utara telah berdiri Universitas Nalanda yang menjadi jujukan dunia untuk belajar tentang Buddha sekaligus Hindu. Jadi jelas ya, Hindulah yang datang dari India ke Nusantara dan bukan sebaliknya.
Jejak Austronesia di Kutai Kuno. Nah, teman-teman perlu tahu, jauh sebelum pengaruh Hindu-Buddha datang, Nusantara telah memiliki satu kebudayaan yang mapan dan tersebar di seluruh Asia Tenggara. Para sejarawan menyebutnya Austronesia, dan inilah salah satu leluhur tertua Nusantara. Jejak-jejaknya bahkan masih bisa kita lihat sampai sekarang. Di antaranya pembuatan menhir, yakni batu yang ditegakkan untuk keperluan spiritual. Menhir dikenal di Nusantara sejak masa Megalitikum dan kembali ngetren di masa akhir Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Misalnya di Candi Suko, piramid asli Nusantara yang pernah kami bahas secara khusus pada tautan di atas atau di deskripsi. Masyarakat Austronesia juga memiliki penghormatan pada pohon-pohon kosmis atau pohon kehidupan. Jejaknya masih tertinggal dalam kepercayaan salah satu suku asli Kalimantan, yakni suku Dayak Ngaju, bahwa manusia tercipta dari pohon hayat. Selanjutnya, yang paling terkenal adalah Nekara Dongson, produk budaya Austronesia yang ditemukan di berbagai wilayah Asia Tenggara. Nekara, mirip tifa di Papua, adalah alat pukul dari perunggu yang motif hias utamanya adalah matahari. Bagi masyarakat Austronesia, matahari dianggap kekuatan sentral dan supranatural. Mereka percaya arwah nenek moyang menyatu dengan kekuatan matahari dan mengawasi mereka yang hidup dari atas sana. Maka tidak mengherankan ya, bila raja-raja Kutai Kuno memilih menghormat pada Angsuman, sang dewa matahari, yang menurut prasasti Muara Kaman I adalah pangkal dinasti mereka. Uniknya, simbol matahari ala Austronesia ini tidak pernah hilang, meski keyakinan baru dari India terus berkembang. Sang Surya malah menjadi penghias tetap di cungkup candi-candi Siwa di Tanah Jawa. Simbol ini selanjutnya melebur dengan ajaran Siwa menjadi Astadikpalaka yang akhirnya disempurnakan menjadi Surya Majapahit di akhir periode klasik. Bisa jadi ini penyebabnya mengapa pengaruh Hindu-Buddha diserap dengan begitu mudah dan cepat di Nusantara. Itu karena leluhur kita telah familiar dengan elemen-elemen di dalamnya jauh sebelum pengaruh itu datang. Ketika kerajaan Kutai Kuno menuliskan prasasti pada tonggak batu yang mirip menhir, memuji raja-rajanya seperti Dewa Matahari dan pohon kalpa, jelas terlihat ya, kebudayaan Austronesia masih bertahan dan tidak pernah pergi. Fakta-fakta unik Kutai Kuno. Ada hal menarik saat kita menelisik kerajaan ini. Pertama, raja-rajanya tidak pernah menerbitkan satupun prasasti. Lah, lantas bagaimana dengan 7 prasasti Muara Kaman? Berbeda dengan prasasti kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, prasasti Muara Kaman dikeluarkan bukan atas perintah raja. Prasasti-prasasti ini aslinya tugu peringatan yang dibangun para Brahmana untuk mengenang kebaikan raja. Itulah sebabnya, selepas masa Raja Mulawarman, Kutai Kuno tidak terlacak lagi dalam sejarah. Nah, tapi masih di situs yang sama, ditemukan artefak yang oleh penduduk disebut lesong batu. Arkeolog menduga lesong batu ini adalah prasasti Yupa yang belum sempat ditulisi. Meski apa yang sesungguhnya terjadi pada masa itu adalah misteri yang masih belum terpecahkan. Menurut kalian, apa penyebab lenyapnya Kutai Kuno dari panggung sejarah? Langsung share komen liarnya ya. Kedua, Kutai Kuno bukan satu-satunya kerajaan di Kalimantan yang menerima pengaruh India. Prasasti Muara Kaman 7 mencatat Raja Mulawarman menaklukkan banyak raja. Raja loh ya, bukan kepala suku. Nama salah satu raja lokal yang dilawannya terabadikan dalam prasasti sebagai Yudhistira. Jelas sekali, raja ini telah menganut kepercayaan Hindu dan mengadopsi nama yang sangat India. Ketiga, meski sangat kaya, Mulawarman tidak pernah membangun candi. Tampaknya, kemampuan membangun candi belum dimiliki Wangsa Mulawarman. Prasasti-prasasti Muara Kaman sekedar menyebut tempat upacara mereka sebagai Waprakeswara, dan para arkeolog pun masih bersilang pendapat mengenai artinya. Arkeolog Agus Aris Munandar lantas merangkum berbagai pendapat itu dalam sebuah pemanaan, yakni tempat atau bangunan suci berpagar untuk memuja dewa. Dalam hal ini yang dipuja adalah Dewa Matahari. Dari akar katanya, yaitu Wapra atau Wapraka, bangunan suci yang dimaksud bisa jadi berbentuk tanah lapang yang ditinggikan untuk memenuhi kebutuhan beribadah. Mungkin inilah prototipe candi dalam format yang sangat sederhana. Mengenai kapan bangsa kita mulai membangun candi-candi megah, bisa Anda cek nanti pada link di atas atau di deskripsi. Keempat, nama kerajaan milik Mulawarman sebetulnya belum diketahui hingga kini.
Nama Kutai pun sebenarnya dipilih sejarawan untuk menandai lokasi ditemukannya prasasti-prasasti Mula Warman. Aslinya, ketujuh prasasti itu sama sekali tidak memuat nama kerajaan yang dipimpin oleh Mula Warman. Baru-baru ini ada yang menawarkan nama Martapura berdasar kitab Salasila Kutai yang menerangkan adanya kerajaan di Muara Kaman yang ditaklukkan oleh kerajaan Kutai Kertanegara pada tahun 1635 dan menyebabkan nama Kutai Kertanegara berimbu ing Martapura. Namun, itu pun dugaan yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Apalagi jika menyangkut kerajaan Mula Warman, kitab Salasila adalah sumber sekunder yang lemah karena kitab beraksara Arab Melayu ini baru ditulis pada tahun 1846. 14 abad setelah para Brahmana menuliskan kebaikan Mula Warman pada prasasti Yupa. Nah, untuk tips menentukan kesahihan sumber sejarah, bisa Anda klik nanti pada tautan di atas atau di deskripsi. Menurut saya, bisa jadi kerajaan Martapura ini adalah kerajaan yang belakangan menaklukkan kerajaan Mula Warman, sehingga para Brahmana pun berhenti menulis prasasti dan terburu-buru pergi meninggalkan tonggak batu yang belum sempat ditulisi, yakni lesong batu. Bisa jadi kan ya? Yang jelas, untuk amannya, saat ini sejarawan menggunakan nama Kutai Kuno untuk merujuk kerajaan milik Mula Warman. Kutai Kuno dan ibu kota baru Indonesia. Nah, saya yakin teman-teman sudah tahu, ibu kota negara Indonesia yang baru akan berada di provinsi yang dulunya pernah menjadi pusat kerajaan Kutai Kuno. Dan ini luar biasa, karena di saat Jakarta menyimpan memori penjajahan dalam masa tersuram bangsa kita, Kalimantan Timur justru akan membawa kembali Indonesia pada kenangan terbitnya sejarah klasik yang bertabur pencapaian-pencapaian terbaik kita. Semoga pemindahan ini akan membawa perubahan budaya pada titik paling esensial, yakni kinerja para pejabatnya. Karena meski kiprahnya hanya sejenak, kerajaan Kutai Kuno memiliki arti penting dalam perjalanan sejarah Nusantara. Penulisan prasasti berupa Yupa atau Tugu Batu menandai keluarnya Nusantara dari zaman prasejarah menuju panggung sejarah dunia. Prasejarah adalah masa ketika sebuah peradaban belum mengenal tulisan dan kita memahaminya hanya dari tinggalan-tinggalan artefaknya. Ketika sebuah peradaban mengenal tulisan, maka narasi sejarahnya semakin lengkap. Kutai Kuno Kalimantan bersama Tarumanegara di Jawa Barat telah membuka babak sejarah kita. Dan pada perkembangan selanjutnya, bangsa kita tidak lagi memerlukan Brahmana India untuk menuliskan aksara. Karena meski aksara Pallava ikut menyebar bersama Hinduisme di sebagian besar wilayah Asia Tenggara, hanya di Nusantara lah aksara ini berubah bentuk, yakni menjadi aksara Jawa kuno pada tahun 760-an, lalu berkembang menjadi aksara Bali kuno dan Sunda kuno. Ini membuktikan leluhur kita bukan saja pembelajar gigih dan terbuka pada perubahan. Mereka juga kreator ulung yang tidak menelan begitu saja budaya pendatang dengan perasaan minder dan inferior. Yuk, setelah menengok peradaban di Kutai Kuno, kita menengok masa depan dengan semangat yang sama, bijak dan percaya diri dalam memandang perbedaan. Layaknya jiwa-jiwa kreatif yang diwariskan leluhur dalam DNA kita.